Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat, berjumpa lagi dengan saya Jessica di podcast Kesehatan Masyarakat Kasintang. Tidak sempurna dan tidak lengkap tentunya jikalau saya harus berbicara sendiri di sini. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, salah satu mahasiswa dari Kesehatan Masyarakat Kasintang sekaligus sekretaris HMP Kesehatan Masyarakat Kasintang. Kita panggilkan, ini dia Kak Atika. Hai guys. Halo. Oke, nggak perlu lama-lama ya Kak, kita mau membahas nih soal pentingnya sekolah peduli gizi. Jadi menurut Kak Atika nih, seberapa penting sih sebenarnya sekolah peduli gizi ini? Sekolah peduli gizi ini tuh sangat penting ya, karena kan kesehatan gizi itu sangat diperlukan nih bagi tubuh kita agar menutrisi tubuh kita nih kan. Nah, seharusnya itu pendidikan gizi itu kita mulai dari usia dini atau biasa yang kita sebut dengan TK nih Kak kan. Nah, karena anak-anak itu kan lebih banyak nih menghabiskan setengah harinya di sekolah. Nah, jadi pihak sekolah harus memberikan program atau menerapkan suatu program pentingnya gizi gitu di sekolah agar mereka juga selalu memperhatikan gizi mereka, agar mereka tahu mengapa gitu dan sebagainya gitu. Karena tadi Kakak menyebutkan sekolah ya Kak, betul nggak Kak? Iya, betul. Mungkin bagaimana sih cara sekolah menerapkan program peduli gizi ini? Kalau di luar Sintang mungkin sudah banyak ya Kak, seperti saya dengar itu sekolah itu menyediakan kantin sehat ataupun membawa bekal dari rumah. Kalau Kakak sendiri bagaimana tuh cara melaksanakan program tersebut? Banyak cara ya Kak ya untuk melakukan program tersebut nih Kak ya, karena kan setiap sekolah itu kan mengadakan atau menerapkan program yang berbeda-beda nih kan Kak. Karena seperti yang Kak sebutkan tadi tuh ada yang menerapkan atau menyediakan kantin sehat, terus ada juga mereka yang membawa makanan sehat dari rumah. Nah, bagi mereka yang membawa makanan sehat dari rumah ini tentunya harus berkoordinasi dengan orang tua dong kan, dan orang tua itu juga harus tahu apa yang harus dibawa oleh anak-anak mereka untuk bekal dan takaran-takaran yang harus dibawa anak-anak mereka untuk bekal di sekolah gitu. Mungkin di sini ada peran orang tua tentunya ya Kak dalam program yang Kakak jalankan ini. Iya. Nah, bagaimana sih tentu Kakak? Saja, orang tua tentu. Nah, bagaimana sih cara Kakak dan tim untuk memberitahu atau pengetahuan kepada orang tua nih tentang program yang Kakak jalankan? Negeri 3 Sintang nih Kak, itu kan saya ada ikuti kegiatan ya, salah satu kegiatan pentingnya gizi nih terhadap anak-anak sekolah di situ ya Kak ya. Nah, di situ kami juga tidak memfokuskan atau mensasarkan ke para pelajar saja Kak. Kami juga mengundang orang tua mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut agar orang tua juga tahu nih pentingnya gizi, terus takaran-takaran gizi dan hal apa sih jika anak itu kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Nah, orang tua itu juga harus tahu Kak, apalagi orang tua ini kan sebagai peran penting gitu di rumah juga kan, jadi mereka harus menyimbangi makanan sehat untuk anak-anak mereka gitu Kak. Mungkin karena peran orang tua itu sangat berpengaruh ya Kak, makanya orang tua juga harus ikut berperan. Sebelumnya mungkin saya dengar ya, Kakak dan tim bulan-bulan lalu atau 3 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, saya dengar menjalankan program ini ya Kak. Betul apa tidak tuh Kak? Iya, betul sekali Kak. Kemarin itu saya dengan tim melakukan kegiatan penyuluhan atau suatu program di salah satu TK. Itu TK IT Bu Hati Kak kemarin tuh. Nah, jadi di situ kami sama tim melakukan program
membawa bekal sehat Kak untuk anak-anak. Jadi kami setelah kami berkoordinasi dengan kepala sekolah tersebut, setelah mereka menyetujuinya dan kami pun langsung memberitahu kepada anak-anak untuk membawa makanan atau bekal sehat dari rumah gitu. Nah, pas saya kasih tahu itu mereka sangat senang banget tuh Kak, mereka antusias sekali untuk mengikuti program tersebut. Oke, dalam memberitahu anak PAUD, tentunya anak-anak ya Kak, susah pastinya ya untuk memberitahu anak-anak. Sebenarnya ada kesulitan nggak sih Kak dalam menjalankan program yang harus didengarkan oleh anak-anak, apalagi mungkin mereka kurang mengerti dengan bahasa orang dewasa, apalagi bahasa kesehatan. Gimana tuh Kak? Ada kesulitan apa enggak tuh dalam menjalankan program seperti itu? Ya sebenarnya kesulitan tuh pasti ada ya Kak, cuman alhamdulillah kemarin saya dengan tim melakukan kegiatan atau program kemarin itu berjalan lancar Kak, karena karena saya dengan tim itu sebelumnya telah melakukan observasi ke kepala sekolah. Kami tanya anak-anak itu sukanya tuh pembelajaran seperti apa, mereka suka menonton kah, mereka suka mendengar kah, atau mereka suka membaca kah. Nah kebetulan kemarin kebanyakan anak di TKIT itu sangat suka menonton video-video kayak video-video animasi. Nah jadi saya dengan tim memaparkan atau menampilkan sebuah video animasi tentang gizi dan status gizi agar mereka itu tidak bosan gitu Kak, mereka tidak bosan. Dan alhamdulillah kemarin mereka sangat senang sekali dan mereka sangat memperhatikan video yang kami paparkan. Oke, mungkin karena anak-anak ya Kak masih dalam masa pertumbuhan ya, tentunya sedang gencar-gencarnya nih bertanya gitu kan. Mungkin ada yang bertanya nggak Kak, kenapa sih harus ngomongin gizi-gizi ke sekolah kami? Mungkin ada yang bertanya seperti itu Kak, bisa diceritakan mungkin ya? Ya, kemarin itu ada salah satu anak yang bertanya seperti itu. Dia bertanya, kenapa sih Kak gizi itu sangat penting? Emang apa sih Kak akibatnya kalau misalkan kita kekurangan gizi? Ada yang bertanya seperti banyak itu Kak bertanya kemarin. Tentunya ya. Iya, mereka kepo nih kan Kak. Kepo. Jadi saya sama tim ini kan tahu yang bertanya ini anak kecil, jadi kami memberitahu dengan bahasa anak-anak. Ya seperti kalau misalkan kita ini kekurangan gizi, kita itu akan mengalami penurunan imun, kita akan menjadi lemas, terus kita mudah terkena penyakit, terus kita menjadi tidak fokus saat belajar atau melakukan kegiatan apapun, dan kita mudah mengantuk saat belajar gitu di sekolah. Nah jadi mereka tuh kayak langsung, wah bener kak gitu. Jadi setelah mendengarkan penjelasan itu mereka langsung yang kayak, wih besok nih harus makan gizi yang banyak nih biar gak ngantuk gitu. Oke, jadi mereka juga saya dengar nih sangat berantusias sekali ya, terus seru juga kegiatan ini. Lebih seru ke anak TK sih ya kayaknya daripada remaja-remaja gitu ya. Karena mungkin anak TK ini sedang teror oleh virus bertanya-tanya mungkin ya Kak. Iya mungkin bertanya-tanya mereka ya Kak ya, asik juga. Jadi kami dengan tim juga semangat gitu untuk memberikan edukasi kepada mereka karena mereka antusiasnya luar biasa kan. Sangat lagi aktif-aktifnya gitu ya. Iya benar. Mungkin program kakak ini menurut saya ya Kak bagus sekali untuk masyarakat Sintang tentunya ya, karena di Sintang ini sedang kasus stunting itu sangat melejit. Sangat meningkat sekali di program Sintang kakak ini bisa membantu menurunkan mungkin harapannya Kak. Amin. Oke. Menurut saya nih dari cerita yang kakak sampaikan sangat sangat berpengaruh baik sekali program yang kakak buat ini tentunya ya. Tentunya saya berharap dan kawan-kawan semua nih semoga program yang kakak laksanakan ini bisa berjalan lancar ya tentunya. Amin. Terima kasih doanya. Tidak dibebankan kepada tim kakak aja kayak tim kesehatan. Mungkin harapannya bisa didukung pemerintah nggak sih Kak? Pemerintah juga ya kan? Iya. Mungkin ada pesan nih Kak untuk kawan-kawan kita nih yang di luar biar ngerti gitu soal gizi nih, soalnya banyak orang yang nggak ngerti nih Kak.
Nah, mungkin pesan saya singkat sekali ya Kak untuk teman-teman di luar sana. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan mereka selalu memperhatikan gizi dan status gizi yang mereka konsumsi setiap harinya gitu ya. Karena kekurangan gizi, kelebihan gizi itu juga tidak baik ya buat kesehatan gitu. Nah, jadi apalagi ini tuh di Sintang ini lagi meningkatnya ya kasus stunting gitu ya. Ya, betul. Nah, untuk ibu hamil juga diperhatikan gizinya, kemudian takaran gizinya juga agar tidak menimbulkan kejadian resiko stunting bagi janinnya begitu. Mungkin pesan saya itu saja sih Kak ya. Dan harapan saya ya, semoga harapan saya untuk program yang saya buat ini bisa menurunkan kasus stunting yang sedang meningkat di Sintang gitu. Doain aja ya teman-teman semua. Tentunya saya nih dan teman-teman berdoa supaya program yang kakak lakukan ini lancar bersama tim ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya, program saya ini juga saya tidak fokuskan ke anak pelajar saja, namun orang tua, pemerintah juga, dan ibu hamil juga ya, ibu hamil dan teman-teman yang lain di luar sana. Oke, mungkin program ini saya harapkan mungkin masyarakat lah umumnya ya yang peduli dengan gizi ini, semoga pemerintah juga memperhatikan status gizi di Sintang. Iya, benar. Supaya tidak dilalaikan ya. Tidak hanya tenaga kesehatan saja ya Kak. Oke. Iya, benar. Mungkin obrolan kita habis sampai di sini, tapi semoga ini bukan akhir ya Kak dari cerita atau sharing-sharing soal status gizi. Semoga kita bisa bahas-bahas program lainnya ya next time pasti kita bakal obrolin gizi lagi nih di sini. Soalnya seru banget. Karena seru banget nih bahas ini kan. Iya, benar. Harus diperhatikan dan enak nih kayaknya kalau misalkan saya juga bisa ikut menjadi tim kakak gitu kan. Gimana? Ayo Kak gabung gitu kan. Oke, mungkin lain kesempatan kita bakal ketemu lagi di program bersama saya. Oke, terima kasih Kak Atika sudah berbagi cerita. Terima kasih juga Kak Jessica. Ya, terima kasih sudah menjadi host dan bendahara kesehatan masyarakat. Prof juga ya buat Kak Jessica ya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin hanya ini dan Kak Atika yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast Kesehatan Masyarakat Kasintang. Salam sehat semuanya.